Shalom marga kerajaan, the power of the seed, kuasa daripada benih. Mulai bulan Januari dan Februari kita berbicara tentang ragi, kita berbicara juga hari ini tentang mustard seed. Ada satu perumpamaan yang disampaikan Tuhan Yesus, kerajaan sorga itu seumpama, selalu dengan perumpamaan. Orang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tapi waktu semua orang sedang tidur, perhatikan kalau orang tidur tuh artinya tidak berjaga-jaga atau prayerlessness, ya, jadi tidak lagi berdoa atau berjaga. Datang musuhnya menaburkan benih yang tidak baik, benih lalang. Ketika semua mulai bertumbuh, kelihatan lalangnya. Kita tahu bagaimana alang-alang itu tegak berdiri, tapi padi tunduk ya. Tunduk artinya seperti Kristus rendah hati, ya toh. Tetapi saudaraku, dia berkata, Tuhan, kenapa itu ada lalang? Dari mana itu? Seorang musuh yang melakukannya. Kalau kita hidup ini tidak tahu kita punya musuh, celaka kita. Jadi maukah Tuhan supaya kami mencabut? Jangan. Nanti hati-hati kalau mencabut, gandumnya ikut tercabut. Nanti akhir zaman, ya biarkan. Sekarang akhir zaman itu, ya maka akan ada penuai. Dan juga lalang itu akan dibakar. Keterangannya di dalam ayat selanjutnya, ayat 31 dan selanjutnya. Itu ayat tentang biji sesawi. Tapi yang saya mau terangkan adalah arti daripada perumpamaan ini. Yesus berkata yang menaburkan adalah the Son of Man, Kristus. Dan ladang itu bukan gereja. Ladang itu adalah the world, dunia. Ya, kosmos, sistem dunia ini. Jadi untuk bisa berpengaruh, harus ditanam di dalam ladang itu yaitu dunia. Dan kita tahu yang disebutkan yang benih yang baik adalah the sons of the kingdom. Sayang diterjemahkan dalam King James maupun New King James Version, children of the kingdom. Saya mau beritahu children tidak akan memberikan pengaruh. Tetapi huios, seorang putra kerajaan yang tahu hak-haknya. Dan seorang yang dewasa akan bertumbuh sebagai gandum yang luar biasa. Dan firman Allah mengatakan yang menaburkan benih yang jahat itu, yang ditaburkan yang tidak baik adalah the sons of the dari kerajaan kegelapan ya, daripada the evil one. Itu musuh kita. Tetapi puji Tuhan akhir zaman ini nanti yang menuai adalah malaikat. Malaikat bukannya pakai sayap itu aja, tetapi the messenger. Anda dan saya dipanggil jadi messenger of God. Dan perhatikan, harus ditanam, masuk dalam tanah baru bisa berbuah. Tidak ada benih yang berguna kalau ditaruh dalam sebuah kontainer, sebuah kotak begitu. Tetapi harus dimasukkan dalam tanah. Ketika Tuhan manggil saya tahun 89 untuk pergi ke Pulau Bali, saya langsung minta pindah dan bahkan saya dilarang oleh Pak Lurah. Jangan Mas Arifin, jangan keluar dari Surabaya. Susah jadi warga kota ini. Saya bilang saya dipanggil Tuhan. Dia berkata, waduh kalau Gusti Allah saya tidak berani. Kata sambil tersenyum Pak Lurahnya. Dan saya pindah kemari. Saya menaruh hidup saya di sini. Dan look what the Lord has done. Gandum itu tumbuh. Tetapi selalu ada. Yaitu anak-anak daripada si iblis itu. Penuduh. Anak-anak daripada si jahat. The sons of the wicked one. Jangan khawatir. Ya. Biarkan saja tumbuh, nanti akan tiba waktunya, akan dipisah-pisahkan. Pemisahan, separation adalah cara Tuhan untuk menunjukkan kemuliaannya. Shalom marga kerajaan. Siap untuk menjadi the sons of the kingdom yang ditanam di dunia. God bless you. We are in the world but not of the world. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Amin, amin. Shalom. Ada sukacita, amin. Coba saya ingin melihat wajah-wajah yang bersukacita. Lambaikan tangan. Amin. Berikan sorak-sorai paling meriah bagi Tuhan. Haleluya. Mari kita satukan hati kita mau berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapa buat hari ini, hari yang luar biasa yang Tuhan jadikan bagi setiap kami. Kami boleh ada hari ini bukan karena kekuatan kami, bukan karena kehebatan kami, bukan karena kami bisa dan biasa. Kalau kami ada hari ini, semua karena anugerah-Mu, semua karena kebaikan-Mu,
Semua karena cinta kasih-Mu yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami datang ke hadirat-Mu, kami rindu, kami memuji, meninggikan, memuliakan nama-Mu. Kami mau mengagungkan Engkau, kami mau bermasmur bagi-Mu. Sebab nama-Mu dahsyat, nama-Mu ajaib, nama-Mu luar biasa. Terima kasih Bapa. Tak lupa kami hari ini berdoa untuk bangsa kami, untuk para pemimpin kami yang ada di negeri ini. Kiranya roh yang takut akan Tuhan menyertai para pemimpin kami, mulai presiden, wakil presiden, sampai pemerintahan yang ada di daerah, jajaran TNI, jajaran Polri, mereka yang berjaga-jaga atas bangsa kami. Tuhan juga mengurapi setiap mereka. Bahkan berkati Tuhan bangsa kami, di mana boleh menyelesaikan pemilu Tuhan. Kiranya Tuhan, Kau Allah yang menyertai, Kau Allah Immanuel, Kau ada beserta dengan kami. Berkat-Mu Tuhan atas para pemimpin kami, siapapun mereka yang Tuhan izinkan menjadi pemimpin kami. Kami percaya semua itu berasal daripada Tuhan, dan semua itu untuk kebaikan bangsa ini. Terima kasih Bapak, berkati juga kota di mana Tuhan tempatkan kami, Kota Bondowoso. Kiranya Tuhan juga rawat dengan kasih-Mu, penduduknya juga Tuhan berkati. Kami rindukan Tuhan, biar dari kota ini Tuhan terdengar puji-pujian, mazmur bagi Engkau, terdengar nyanyian syukur bagi Engkau, sebab Engkau Tuhan yang berdaulat atas kota kami. Terima kasih, berkati penduduk yang ada di kota ini, berkati mata pencaharian para penduduk yang ada di kota ini, biar mereka boleh mengenal Tuhan, mengenal pribadi Allah yang luar biasa. Terima kasih, berkati juga para pemimpin rohani kami, gembala senior kami, para penatua kami, gembala rayon kami, bahkan gembala sidang di tempat ini. Tuhan berkati mereka, setiap hamba-hamba-Mu, para pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Kau urapi setiap kami, bahkan setiap jemaat-Mu Tuhan, tanpa terkecuali. Biarlah Tuhan memberkati setiap kami, berkati pribadi kami, berkati keluarga kami, berkati pekerjaan kami, mungkin yang masih dalam studi Tuhan berkati. Biarlah semuanya Tuhan, untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami dedikasikan hidup kami bagi kerajaan-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di tempat ini seperti di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan, hanya karena anugerah-Mu kami ada. Terima kasih Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagi
kasih Bapa buat hadirat-Mu yang boleh menguatkan kami hari ini, memberikan penghiburan. Bahkan ketika kami memuji dan menyembah Tuhan, kuasa-Mu bekerja atas hidup kami. Kasih-Mu mengalir, kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi atas umat-Mu Tuhan. Kami dilawat Tuhan. Kami percaya kami tidak akan sama pada waktu kami datang. Kami pulang akan membawa sesuatu yang luar biasa bekerja atas kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami siapkan hati untuk menerima sesuatu yang jauh lebih berharga daripada emas, perak, dan permata yang ada di dunia ini, dari segala kekayaan dunia ini, yaitu firman-Mu. Sampaikan isi hati-Mu kepada kami, agar kami Tuhan mengerti dan terlebih kami menjadi pelaku firman, yaitu orang yang dengan kekuatan Tuhan mau melakukan firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap mendengar firman Tuhan katakan bersama-sama amin. Sebelum duduk, saudara kasih pos dulu kanan kiri. Ayo siap-siap menerima sesuatu yang sangat berharga hari ini, yaitu firman Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Wow, haleluya. Saudara, saya minta maaf tadi sama Koaco ya, jemput seseorang yang kira-kira mau beribadah, tapi ya nanti satu saat saya ceritakan. Ternyata belum bisa. Seorang anak muda, temannya Lauren, temannya Brena ya. Jadi doakan terus saudara supaya semakin banyak jiwa dimenangkan. Ya, untuk Tuhan. Amin ya itu. Haleluya. Baik saudara, saya bagikan hari ini sama dengan yang pagi ya. Saya harap saudara tidak bosan. Kalau didengar 2 kali saudara, itu artinya begini, semakin nyantol. Semakin dalam firman Tuhannya. Nah, tema hari ini dan seterusnya nanti itu berkaitan dengan mustard seed atau benih sesawi. Saudara lihat di sana bahwa sesawi itu benih yang kecil sekali. Ini ada gambar tangan menggenggam benih sesawi. Nah, saudara, benih ini ternyata sangat kecil sekali, tapi bisa bertumbuh seperti ini kira-kira, saudara. Besar sekali, melebihi pohon-pohon yang lain. Ini sesuatu yang Tuhan ilustrasikan kepada kita, bahwa sebenarnya begini saudara, dalam diri kita ada potensi-potensi yang besar sekalipun kita kecil. Haleluya. Ada sesuatu yang Tuhan tanam dalam kehidupan kita, yaitu sesuatu yang besar. Walaupun saudara kita mungkin kekuatan kita tidak seberapa. Kita baca ayatnya dulu ya, dalam Markus pasal yang keempat ayat yang ke-30 sampai yang ke-32. Saudara kalau bisa bersama-sama membacanya, cukup jelas di sana ya. Kita akan baca sama-sama 2, 3. Katanya lagi, dengan apa hendaknya kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarnya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis biji yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain, dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Nah, saudara, gambaran kerajaan Allah seperti itu. Saya yakin saudara, berita tentang kerajaan Allah itu sudah tersiar, dan Tuhan sudah menginvasi bumi ini yang sudah rusak ini sejak zaman perjanjian lama. Saudara ingat bagaimana Adam dan Hawa diciptakan, itu awalnya bumi ini rusak. Kemudian saudara zaman Nuh juga saudara, bumi ini saudara sudah bejat gitu ya, sudah tidak karu-karuan. Akhirnya saudara, Nuh dan keluarganya diselamatkan. Itu pun berita kerajaan Allah terus disiarkan sampai akhirnya saudara, bangsa Israel dipilih oleh Tuhan ya. Jadi sebuah bangsa yang sebenarnya saya selalu katakan begini, dipilih dari antara yang terburuk, akhirnya dapat yang buruk. Bangsa Israel bukan bangsa yang baik-baik juga. Bahkan sampai hari ini mereka menolak Yesus, saudara. Nah, di situ saudara, Allah hadir dan menginvasi bumi ini dengan kerajaan Allah. Dan apa yang terjadi saudara? Banyak orang belum mengerti, masih dengan gaya hidup yang lama, masih dengan cara-cara duniawi. Padahal saudara, Allah ingin menyelamatkan kehidupan kita. Sampai puncaknya saudara, Yesus diutus ke dunia ini. Dan dia saudara nanti teliti ya, dalam kitab Matius, Markus, itu yang diberitakan itu adalah soal kerajaan Allah, bukan sorganya. Sorga itu berbicara tentang sebuah fenomena tempat yang memang nanti kita arahnya ke sana. Tapi kerajaan Allah ini berbicara begini saudara, bahwa nanti kita akan hidup selama-lamanya bersama dengan Tuhan, di mana Yesus adalah sang raja.
yang memerintah bagi kita. Nah, makanya saudara, saya mau katakan begini, bahwa bagi orang percaya saudara, bagaimana kita hadir atau tahu bahwa kerajaan Allah itu sudah datang dalam kehidupan kita. Ingat baik-baik saudara, bahwa kerajaan Allah itu bukan soal makanan dan minuman, tapi soal kebenaran, soal damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Ketika kau dapatkan ini, tadi saudara memuji menyembah Tuhan, amin. Anugerahmu mempesonaku. Wow, saudara menikmati, menangis, kemudian saudara merasakan ada hadirat Tuhan, maka saya yakin saudara-saudara akan dipenuhi dengan sukacita, damai sejahtera daripada Tuhan. Itu berarti begini, kerajaan Allah sudah hadir dalam kehidupan kita. Nah, nanti secara nyata saudara, kerajaan Allah itu akan datang dalam waktu di mana Yesus datang kedua kalinya. Yesus datang kedua kali sebagai apa? Raja yang akan memerintah. Dan nanti saudara, kita yang sudah mati dibangkitkan, kita yang masih hidup diangkat oleh Tuhan, dan bersama-sama dengan Tuhan dalam kerajaan Allah, di mana Allah akan memerintah kekal selama-lamanya. Jadi saudara, hari ini saya mau beritakan, tidak ada batasan lagi antara yang hidup dengan yang mati. Yang hidup pun saudara, Tuhan katakan engkau sudah ada dalam kerajaan itu. Dan kerajaan itu sudah ada di tengah-tengah kamu. Berupa apa? Damai sejahtera. Makanya saudara, saya mau katakan begini, bahwa kedewasaan rohani seseorang tidak ditentukan dari berkat yang dia terima, dari fasilitas-fasilitas hidup yang dia terima, tapi dari kebenaran, dari sukacita, dari damai sejahtera yang saudara dan saya dapatkan. Makanya saudara, bagi Paulus, mati itu adalah keuntungan, hidup untuk Kristus. Bagi Paulus tidak ada batasan, mau hidup mau mati, yang penting saya sudah dalam kerajaan Allah. Haleluya. Nah, saya harap saudara mengerti bagaimana Allah ingin menggambarkan begini saudara. Sejak zaman dahulu kala saudara ingin menginvasi bumi ini dan ingin menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah bumi ini. Dan terakhir melalui Yesus, dan terakhir juga saudara di akhir zaman dia ingin menginvasi kerajaan ini mulai dari gerejanya. Memang saudara, kita minoritas. Siapa bilang saudara? Saudara-saudara kita yang di Amerika, saudara di Eropa, semuanya Kristen? Tidak saudara. Bahkan orang Israel sampai saat ini menolak Yesus. Nah, kerajaan Allah digambarkan begini, sebagai biji sesawi yang kecil saudara. Kita mungkin tidak seberapa, tapi saudara, ketika kita menginvasi atau hadir tengah-tengah bumi ini dan menghadirkan kerajaan Allah, maka saudara, itu akan menjadi sesuatu yang besar. Amin. Demikian juga kita akan terus belajar saudara, bagaimana kerajaan Allah ketika hadir dalam kehidupan kita, maka sesuatu yang kecil ini Tuhan sanggup saudara membuat menjadi besar. Maka itu saya mau katakan, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Kita akan belajar 3 hal saudara. Yang pertama begini, yang saya petik dari pelajaran tentang biji sesawi atau benih sesawi ini adalah, yang pertama, jangan berkecil hati. Haleluya. Dari sesuatu yang kecil. Lukas pasal yang ke-12 ayat 31 sampai yang ke-32, saya akan bacakan buat saudara. Tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Janganlah takut, hai kamu kawanan apa? Kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Nah saudara, ini ada gambaran bahwa kawanan kecil ya seperti ini saudara, domba ya. Saudara, saya akan perlihatkan saudara, kenapa kok Tuhan menggambarkan kita waktu dia ngomong sama Petrus, Tuhan apakah Tuhan tanya kepada Petrus, apakah kau mengasihi aku? Petrus menjawab, aku mengasihi Tuhan. Tuhan selalu jawab, gembalakanlah domba-dombaku. Karena begini saudara, Tuhan sebenarnya ingin menggambarkan kehidupan kita seperti domba saudara. Kita ini orang-orang yang tidak berdaya sebenarnya. Kita akan lihat saudara, karakteristik daripada domba. Saudara perhatikan di sini, ini hidup kita saudara. Tanpa Tuhan kita tidak bisa berarti apa-apa. Dan domba yang pertama karakteristiknya adalah tidak memiliki alat serang. Saudara perhatikan di sana ada tanduk dan ada cakar yang tajam dan tulang-tulang yang keras dan atau seperti badak kulitnya saudara. Domba ini sangat lemah, tidak punya alat untuk bertempur, untuk menyerang saudara. Karena kalau dia berhadapan dimakan oleh apapun, dia sudah tinggal pasrah saja. Itu domba saudara. Dan selanjutnya saudara, penglihatannya rabun, hanya dapat melihat jarak dekat saja. Ini domba saudara. Ini juga gambaran kehidupan kita. Makanya jangan pernah saudara, saya mampu, saya bisa, saya akan tanpa Tuhan pun saya tidak apa-apa. Saudara,
menjadi domba, lemah seperti domba. Matanya rabun juga, kemudian tidak pandai mencari makan, mudah tersesat. Ya, sulit mengingat jalan. Ya, siapa di sini saudara yang sulit mengingat jalan? Ya, ada cerita saudara ya, sulit mengenal mobil. Pokoknya warna putih, dipikir itu mobilnya saudara. Mungkin sama kayak istri saya juga saudara. Itu kelemahan kita saudara. Kelemahan kita seperti itu. Nah kemudian kita harus sadar untuk hal ini. Kemudian jika terluka perlu ada yang merawat, ya. Jika tidak mereka akan mati. Jadi kalau domba ini keseleo, kemudian tergores, terluka, dia tidak seperti anjing yang bisa menjilat saudara lukanya. Itu jadi obat. Domba tidak bisa. Ya jalan satu-satunya kalau tidak ditolong ya pasrah, menikmati, menunggu ajal. Itu hidup kita sebenarnya. Kemudian domba saudara adalah hewan yang lemah dan tidak dapat hidup tanpa gembala. Makanya saudara, peran daripada Tuhan Yesus sebagai gembala agung dan gereja juga sebagai perwakilan kerajaan Kristus. Kita punya tema saudara, yaitu representative of Christ Kingdom, yaitu perwakilan kerajaan Allah. Gereja sebagai perwakilan kerajaan Allah yang menggembalakan domba-dombanya yang punya kelemahan seperti ini saudara. Makanya saudara, penting sekali saudara, ini gambaran manusia. Kita ini kecil, tidak ada apa-apanya saudara. Ya, kematian kita tidak tahu saudara, kapan kita mati, betul tidak? Kita tidak tahu saudara, kapan dipanggil Tuhan. Waktu sakit pun saudara, kita lemah, kita butuh pertolongan Tuhan. Kita butuh obat, kita butuh didoakan. Seperti itu keadaan kita. Makanya saudara, jangan pernah kita menyombongkan diri. Amin. Jangan meninggikan diri sendiri atau mengandalkan kekuatan kita. Andalkan kekuatan Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan. Nah, kita akan lihat saudara, bahwa ternyata Tuhan itu sanggup saudara membuat dari yang kecil menjadi orang yang berarti dan dipakai Tuhan secara luar biasa. Ada contoh Gideon saudara. Mari kita lihat Hakim-Hakim pasal 5. Saya akan bacakan buat saudara firman Tuhan hari ini. Nah, demikian firman Tuhan saudara, Hakim-Hakim pasal 5 mulai ayat yang ke-14. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Tetapi jawabnya, maksudnya jawab Gideon saudara ya, kepadanya, Tuhan, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang apa? Paling kecil di antara suku Manasye, suku yang paling kecil. Ya, anak daripada Yusuf saudara. Kemudian aku pun seorang yang paling muda. Wow, di antara kaum keluargaku. Tuhan berfirman begini. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai kau, sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Saudara tahu bahwa kekuatan bangsa Israel pada waktu itu tidak ada pasukan perang. Tidak ada sama sekali. Jadi saudara, yang diandalkan itu adalah rakyat biasa. Ya, rakyat biasa. Dan akhirnya saudara, Gideon dipercaya oleh Tuhan memimpin. Dan waktu itu kan ada penyaringan saudara, dan hanya terpilih 300 orang waktu itu untuk mengalahkan sekian ratus ribu orang. Ini sesuatu yang tidak mungkin. Mungkin hal hari ini berhadapan dengan hal yang sama. Ketidakmungkinan ada di depanmu, kemustahilan ada di depanmu. Engkau berpendidikan yang sangat rendah, modalmu tidak cukup, kekuatanmu terbatas, kemampuan intelektualmu mungkin biasa-biasa saja. Tapi saya mau katakan saudara, bahwa Tuhan itu sangat ahli membuat orang yang biasa menjadi orang yang luar biasa. Tepuk jawab. Gideon yang kecil ini saudara, dia akhirnya mengalahkan orang-orang Midian pada waktu itu saudara. Saya mau katakan saudara, jangan berkecil hati. Haleluya. Mungkin kau diremehkan, ya, tidak dianggap oleh orang, ya. Mungkin kekuatanmu terbatas, modalmu juga tidak ada apa-apanya. Namun saya mau katakan saudara, Tuhan katakan engkau adalah bait Roh Kudus. Roh Kudus atau Allah itu ada dalam kehidupan kita. Bait Roh Kudus itu apa saudara? Tempat Allah berdiam. Artinya Allah sudah mendeklarasikan dalam kehidupanmu,
Engkau adalah tempat aku berdiam. Dan ketika Tuhan berdiam dalam kehidupan kita, apa yang terjadi saudara? Sesuatu yang besar pasti terjadi dalam kehidupan kita. Tepuk tangannya jangan separuh-separuh. Lebih mulia lagi buat Tuhan. Haleluya. Ayo saudara, jangan berkecil hati. Jangan berkecil hati. Makanya saudara, bukan persoalannya bukan jenis pekerjaan hari ini, bukan jenis usaha hari ini, bukan seberapa besar pelayananmu, atau seberapa hebat kekuatan, atau seberapa pandai kehidupanmu. Bukan itu saudara. Tetapi persoalannya siapa yang ada dalam kehidupanmu. Kalau Yesus engkau tempatkan dalam kehidupanmu, percaya saudara, Tuhan sanggup membuat mujizat lebih besar lagi, lebih besar lagi. Tepuk tangan buat Tuhan. Saya ingat saudara, saya kembali cerita ya, anak saya saudara, itu tidak pernah juara selama SMA, tidak pernah juara, paling ranking 10, paling banter saudara. Tapi saudara, saya doakan dia, saya arahkan dia, saudara, kamu ini bisa, kamu bisa. Akhirnya saudara, di ujung ujiannya SMA saudara, saya dorong untuk ayo belajar. Kami juga taat ya beribadah. Dan apa yang terjadi saudara? Kawan-kawan itu se-SMA itu memang pintar-pintar saudara. Wah, ada yang ahli matematika, menang olimpiade, matematika, fisika, ada yang kirim ke Singapura. Kalau Batam itu seperti itu keadaannya. Jadi jangan heran ya. Ke Malaysia ikut lomba saudara. Dan di sana saudara banyak sekolah yang favorit, sekolah swasta, gila saudara. Wow, saudara tahu SPP-nya berapa? 25 juta. Pandai-pandai saudara. Saya pernah nyuruh anak saya, nah kamu masuk ke ekstrakurikuler debat bahasa Inggris. Dia mau saudara. Oke Pak, aku mau. Dia semangat juga saudara. Ini ekskulnya debat bahasa Inggris. Saya suruh masuk dia, mau dia saudara. Tapi akhirnya dia nyerah, Pak, aku ini tidak ada apa-apanya loh Pak. Walaupun aku mau belajar dan aku pasti bisa, tapi aku kalah, aku minder juga saudara. Akhirnya dia urung saudara, dia ambil eskul yang lain saudara. Tapi di ujung ujiannya saudara, apa yang terjadi? Tuhan buat mujizat saudara. Seluruh sekolah di Batam dilewati saudara. Nilai UN tertinggi sebatam. Seprovinsi, tepuk tangan saudara, seprovinsi Kepulauan Riau itu ranking 2 saudara. Oh, saya pun nangis waktu itu saudara. Heran lihat anak saya ini. Yang namanya olimpiade ikut lomba-lomba itu sudah dikalahkan. Ada sekolah Buddha, ada sekolah dari luar negeri, Cambridge itu bukan di sana saudara. Itu lewat semuanya saudara. Tepuk tangan sekali lagi. Tuhan sanggup saudara membuat engkau yang kecil yang tidak diperhitungkan oleh orang bisa saudara untuk mengalahkan orang-orang dunia. Haleluya, jangan remehkan Tuhan. Ayo tetap beribadah. Semakin kau setia beribadah, semakin kau sungguh-sungguh, itu artinya begini, semakin membuat engkau Tuhan itu lebih berkarya dalam kehidupan. Semakin memperbesar potensi Tuhan untuk engkau menjadi orang-orang yang luar biasa. Amin. Loh, kok ada amin? Tidak setuju ya? Semakin kau menempatkan ruang besar dalam kehidupanmu, Tuhan ada, maka semakin besar potensi kau menjadi orang-orang yang berhasil dan sukses. Amin. Haleluya. Ini yang terjadi dengan Gideon. Kita kekuatannya tidak seberapa, tapi ada Tuhan saudara. Gideon bisa mengalahkan musuh-musuhnya, yaitu orang-orang Midian. Haleluya. Yang kedua, saya cepat saja. Yang kedua adalah mati atas diri sendiri. Saudara, tadi dikatakan bahwa benih itu harus ditabur, mati dulu ya. Nah, ini saya bacakan ayat yang lain dalam Yohanes pasal 12 ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Saudara kasih Tuhan, biji itu akan maksimal kalau dia terpisah dari pohon yang awal dia tumbuh, dipisahkan dulu. Ya, kalau dia ada tetap di pohon, dia tidak akan pernah jadi tanaman baru. Makanya dipisahkan, itu artinya mati. Kemudian dia ditabur di tanah dan dikubur. Setelah itu apa yang terjadi? Saya tadi pagi contohkan, jagung satu biji, saudara ya, satu biji tumbuh. Itu ketika dia tumbuh, muncul berapa biji jagung? Satu? Enggak dong, ribuan, saya bilang ratusan. Karena satu biji itu saudara bisa
menghasilkan bonggol jagung yang banyak kira-kira. Saya tidak tahu berapa, mungkin maksimal 5. Tapi itu pun ratusan, mungkin kalau dihitung bisa ribuan juga, saudara ya. Nah, artinya begini, saudara, kalau engkau belum mati atas dirimu sendiri, maka yang terjadi begini, saudara, engkau tidak akan maksimal, engkau tidak akan bisa menjadi besar. Makanya saudara, Tuhan mau kita mati atas diri kita sendiri, mati atas keegoisan kita, mati saudara atas keakuan kita, atas kesombongan kita, saudara. Itu yang Tuhan mau. Karena apa saudara? Tuhan mau Yesuslah yang menguasai kehidupanmu, setiap ruang dalam kehidupanmu. Itu yang Tuhan mau, saudara. Ketika engkau mengalami hal-hal yang sulit, saudara, ayo, engkau sedang diuji. Apakah engkau sudah mati atas keegoisan kita, atas emosi yang ada dalam diri kita, saudara? Tuhan mau saudara kita mati atas semua itu. Sudah tidak ada artinya. Saudara, semuanya kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin, kuajo. Kalau saya lihat kuajo, kemuliaan bagi nama Tuhan. Wah, keren. Saudara, jadi saudara, saya tadi ngomong sama kuajo, kalau dibodoh sih harus sabar, gitu ya. Karena apa saudara? Kita harus rela mati. Seharusnya kita bisa membalas. Saya yang benar loh Pak, saya yang disakiti loh Pak. Tapi saudara bisa mati atas diri sendiri, tidak peduli. Yang penting kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita harus mati terhadap diri kita sendiri. Karena apa saudara? Karena inilah yang akan bisa memunculkan benih yang kecil itu saudara, bisa bertumbuh dan menjadi besar. Dan itu yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Mati atas keinginan-keinginan daging kita. Haleluya. Artinya memberikan ruang kepada Tuhan untuk lebih maksimal lagi. Tuhan, aku sudah tidak ada apa-apanya. Aku serahkan hidupku kepada Tuhan. Engkau bekerja dalam hidupku. Kuasai hidupku seluruhnya. Kuasai mataku, kuasai telingaku, kuasai bibirku, kuasai tindakanku. Aku mau mati terhadap diriku sendiri. Maka Tuhan akan bekerja leluasa dalam kehidupanmu. Haleluya. Tepuk tangan dong. Nah, kita sekarang melihatkan bagaimana Johnson, saudara, mendapatkan sesuatu pengalaman rohani, saudara. Dia seorang yang sangat pandai. Saudara mungkin pernah lihat atau baca literaturnya. Seorang yang punya intelektual yang luar biasa. Tapi dia terkenal bukan sebagai seorang yang pandai, tapi sebagai pemberita Injil. Dan sebutan atau julukannya adalah obor Asia. Saya akan bacakannya. Pada tahun 1920, Johnson datang ke Amerika untuk mengambil gelar doktor di bidang kimia. Apa yang terjadi? Dengan cemerlang, ia pun berhasil meraihnya sehingga berbagai tawaran pekerjaan datang kepadanya. Wow, orang pandai, saudara ya. Saya punya teman, saudara. Saya cerita sedikit kan. Di Batam itu orang Pasirian ternyata, saudara. Dari Tempe sana. Nah, saudara, dia di Batam ternyata kuliahnya itu di Prancis. Orang kampung, saudara. Saya kenal di Batam, baik banget orang. Saudara, ternyata dia ahli nuklir. Kuliahnya itu saudara di Prancis, ahli nuklir. Pandai orangnya saudara. Dan kerjaannya saudara, bagus banget saudara. Sampai sekarang saudara dia dipakai pergi ke Eropa, dia bekerja di sana saudara. Gajinya sudah tak tahu karuan kira-kira gitu saudara. Nah, ini gambaran Johnson. Kalau saudara bisa gambarkan orang pandai seperti itu ya. Nah, tapi apa yang terjadi saudara? Namun pada tanggal 10 Februari 1927, 7 tahun selanjutnya, Johnson bermimpi ia melihat dirinya terbaring di dalam sebuah peti mati. Allah berkata kepadanya dalam mimpinya ini saudara, Johnson telah mati bagi dirinya, tetapi hidup bagi Kristus. Mayat itu kemudian mulai bergerak dan para malaikat mulai menangis. Dalam mimpinya Johnson melihat begini saudara, ia berkata, jangan menangis malaikat, aku akan tetap mati bagi dunia, tetapi hidup hanya bagi Kristus. Melalui mimpi tersebut Johnson semakin yakin untuk menyerahkan diri bagi Tuhan dan rela mengubur masa depan yang cemerlang, rela menderita sampai harus meninggal saat melayani Tuhan. Apa yang terjadi saudara? Dalam perjalanan pulang dari Amerika naik kapal saudara, dia buang semuanya ijazah, dia buang semuanya gelar-gelar itu saudara yang tertulis dalam ijazah doktor dan banyak gelar saudara. Dia rela mati saudara untuk gelarnya itu. Untuk apa saudara? Untuk Tuhan. Wow, ini luar biasa. Makanya saudara, saya ingat sekali saudara, mungkin
sejarah kekristenan di Indonesia itu adalah pelayanan dari Johnson juga. Kita hadir atau bisa mengenal Tuhan oleh karena sak obor Asia ini yang mau merelakan mati terhadap dirinya, mati terhadap kesukaan duniawinya. Padahal saudara bisa menjadi kaya raya, hidup enak, rumah mewah. Saya bisa memilih itu, tapi dia terjadi begini. Saya mau memilih hidup sederhana. Saya mau memilih saudara berkeliling Asia untuk memberitakan Injil dalam segala kesusahannya. Saudara. Siapa bilang melayani Tuhan itu gampang? Tidak gampang, banyak tantangan, banyak disalah mengerti, banyak juga saudara kekurangannya. Johnson saudara rela mati melepas kesenangannya saudara. Sekarang apa yang menjadi kesenangan? Kesenangan saya juga saudara. Kalau saya sebagai hamba Tuhan mau cari kesenangannya bisa saudara. Tapi saya katakan dalam diri saya tak mau. Saya mau hidup sebagaimana hamba Tuhan yang berkenan di hati Tuhan. Haleluya. Dan saya percaya juga saudara akan mampu. Ayo kita nih banyak kesenangan yang bisa kita nikmati. Seperti main game sekarang itu termasuk kesenangan. Makanya saudara ada lagu mengatakan begini, lebih baik satu hari di belataranmu. Ini artinya begini, bukan berarti saudara harus melepaskan pekerjaan saudara, kemudian saudara lebih rajin lagi ke gereja. Bukan itu maksudnya. Ibadah itu adalah sesuatu yang menyeluruh, termasuk pekerjaan apapun kita lakukan untuk Tuhan itu adalah ibadah. Tapi maksud dari pujian atau ayat ini saudara adalah begini, ketika engkau ada waktu untuk Tuhan dan engkau bisa untuk melakukannya daripada engkau mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang tidak berguna, lebih baik kau datang kepada Tuhan. Itu maksudnya saudara. Itu maksudnya, daripada tidur di rumah, daripada main game, ada ibadah, ada doa, lebih baik ikut doa. Lebih baik satu hari. Tuhan kalau saya kerja, ayo mau kerja tidak apa-apa, itu ibadah saya bilang. Tapi kalau saudara nganggur, kalau saudara ada waktu, kalau saudara sudah tidak capek, kemudian saudara katakan, Tuhan, aku lebih baik ada di rumah Tuhan. Aku lebih baik di tempatmu Tuhan daripada di tempat lain. Makanya perbandingannya begini saudara. Seberapa banyak saudara tahan nonton film, ada XX1 sekarang saudara ya. Wih 3 jam gak rasa loh, karena saking asiknya. Tapi bagaimana dengan ibadah? Baru 1 jam saja saudara. Itu ibaratnya di kursi saudara sudah ditaruh minyak angin, panas. Aduh, gak betah. Padahal saudara disinilah saudara akan terus mendapatkan kekuatan demi kekuatan. Haleluya. Ayo saudara, tanggalkan keinginan daging, tanggalkan kesukaan-kesukaanmu, karena hidup karena Kristus itu menderita. Itu sudah pasti saudara. Jangan saudara berharap menjadi orang Kristen tuh enak-enak, enggak saudara. Tapi menderita dalam arti begini saudara, Tuhan akan berikan kekuatan. Bahkan saya selalu katakan begini saudara, orang Kristen itu wajib menderita karena ujian itu adalah kewajiban. Wajib. Orang mau lulus SD saudara wajib ujian. Wajib, kalau tidak ikut ujian tetap dia stay di sana kelas 6. Dia wajib ikut ujian. Kalau kita rohanikan, wajib menghadapi tantangan saudara. Makanya jangan anti dengan tantangan, jangan tangking tantangan itu, tapi berdoa saudara, Tuhan berikan aku kekuatan, aku lulus ujian ini. Amin. Tepuk tangan dong buat aku. Saya tak marah saudara, cuma nabrak gitu. Wajib saudara. Haleluya. Makanya saudara, senanglah saudara, sukacitalah ketika saudara hadapi tantangan. Amin. Hadapi ujian. Tuhan, dia ini yang kok musik saya, itu wajib buat saudara. Amin. Dia ini kok selalu memperdaya saya, usir sama saya, jahat sama saya Tuhan, itu wajib buat saudara. Amin. Supaya saudara mati terhadap diri saudara sendiri. Saya selalu katakan begini, ketika saya mengajar atau Tuhan mengajar untuk kesabaran. Ayo Pak Yud, sabar ya gitu. Yes, amin. Tuhan, doa saudara pulang dari tempat ini karena firman-Nya menggugah, Tuhan aku mau sabar. Pasti diuji. Diuji itu bukan di sini Pak Yud, di jalan sama orang lain, di usaha, itu ujian. Kita tidak bisa bilang, saya sudah sabar. Kapan sabar? Tadi waktu dengan firman Tuhan. Itu bukan ujian, itu baru teori.
Ibarat anak sekolah dikasih teori, nanti ada ujiannya. Itu kira-kira saudara. Ya, haleluya, semangat. Ayo katakan kanan kirinya, siap-siap hadapi ujian. Dan bilang juga Yogi. Haleluya, haleluya. Nah, yang terakhir saudara ya, memelihara iman. Memelihara iman. Saya akan bacakan buat saudara di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 6 sampai ayat 8. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku melainkan juga kepadanya, kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Saudara, dalam menanam pohon, benih itu saudara, itu bukan hanya ditanam saja loh ya, dikubur tidak, tapi harus disiram, dipupuk saudara, dibersihkan dari segala hama. Itu namanya memelihara. Ya, saya mau katakan begini, keselamatan gratis, is. Tapi untuk memelihara iman perlu bayar harga. Haleluya, perlu bayar harga. Saya waktu di Batam difasilitasi mobil juga, sempat saudara terakhir difasilitasi mobil. Dan saya saudara bersyukur, gratis gitu kan. Tapi saudara, saya harus memelihara dong mobil itu. Saya harus ganti oli, saya harus cuci mobilnya, saya harus perhatikan saudara wipernya, kapan gantinya dan lain sebagainya saudara. Saya butuh berkorban, mengeluarkan uang untuk hal yang gratis itu. Itu namanya memelihara. Haleluya. Nah, Paulus dalam hal ini saudara, untuk dia memperoleh sesuatu yang besar, sama seperti pohon tadi, supaya dapat bertumbuh, maka saudara, yang perlu dilakukan memelihara pertumbuhan daripada pohon itu. Kita juga sama, perlu pelihara iman. Ayo katakan teman sebelah, pelihara. Wajahnya tersenyum dong, jangan menghakimi ya. Senyum. Ayo pelihara imanmu. Berdoa, ibadah, dengar firman Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan, itu berarti begini saudara, engkau sedang memelihara iman. Makanya saya selalu katakan anak Tuhan paling tidak begini saudara, seminggu sekali seperti halnya orang Israel menganggap hari Sabat itu hari perhentian. Hari Sabat itu adalah hari refreshing, istirahat. Istirahatnya bukan refreshing pergi jalan-jalan bagi orang Israel, tetapi beribadah kepada Tuhan. Itu minimal. Datang ibadah, bagian daripada saudara memelihara iman, karena di dalam ibadah saudara akan diperdengarkan firman Tuhan. Saudara akan diingatkan, dirimain kembali bahwa Tuhan mengasihimu, bahwa ada janji-janji Tuhan. Tuhan sanggup melakukan perkara-perkara besar. Persoalannya begini saudara, manusia itu seringkali lupa. Nah, Paulus saudara untuk memelihara iman, dia berjuang, berdarah-darah. Hari ini hujan, saya bersyukur saudara datang. Amin. Luar biasa saudara. Ya, saya salut sama saudara. Saudara bisa datang, tantangan itu saudara. Tapi saudara katakan begini mungkin dalam, walaupun hujan, aku akan tetap datang. Ini penting buatku. Pak Maji, haleluya, masyaallah. Wah, orang tua kita ini saudara yang saya kasih amin, datang Tuhan luar biasa. Biasanya begini hujan, Madulang juga saudara naik becak gitu ya. Biasanya hujan, aduh malas lah, aduh hujan gitu ya saudara. Tapi saudara, kebutuhan saudara untuk memelihara iman. Rumah saya saudara yang di sana saudara, itu dekat sana. Petani itu tidak akan lelah saudara, tidak pernah lelah. Hujan pun saudara, dia pakai topi petani itu, dia siap di sana, dia perhatikan. Kalau hujan terus saudara, dia tidak pelihara, maka matilah padi itu saudara. Saya percaya saudara, pasti akan mati. Tapi dia butuh pengorbanan. Saudara pun hari ini mungkin ada yang kau harus korbankan. Keinginan daging, kesukaan hatimu, kesukaan kedaginganmu, kau tanggalkan saudara. Aku mau melayani Tuhan, aku mau datang kepada Tuhan. Apalagi yang melayani Tuhan jam 3 sudah di sini. Aku mau sungguh-sungguh dalam Tuhan. Itu bagian saudara memelihara iman. Tepuk tangan buat Tuhan. Nah, selanjutnya saudara yang saya mau bagikan adalah merawat iman dalam pergumulan. Tidak gampang. Kalau lagi senang, happy,
ke gereja, aku diberkati, ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak akan berubah. Wah, senyum, ucap syukur kepada Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Doanya berubah, agak suaranya beda banget. Tapi bagaimana ketika kau hadapi persoalan? Ku bersyukur, suruh nyanyi aja tak mau. Kenapa? Tapi susah Pak hadapi persoalan. Tidak gampang saudara merawat iman dalam pergumulan. Apakah kau hari ini hadapi pergumulan? Tuhan katakan, tetap pelihara iman, tetap sukacita, tetap bersemangat dan menyala-nyala dalam Tuhan. Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Oh, ini ayat ini salah kali ini ya. Disuruh berbahagia loh, sukacita loh. Kalau dalam bahasa Inggrisnya blessed, ya, diberkatilah orang yang berada dalam pencobaan. Ternyata begini saudara, orang yang berada dalam percobaan itu adalah berkat. Amin. Saudara dapat pergumulan, saudara dapat pencobaan, ujian, itu berkat. Saudara, makanya jangan tinggalkan berkatmu, selesaikan berkatmu. Engkau akan menemukan Tuhan di balik persoalan yang kau hadapi, di balik pencobaan dan ujian. Karena Ayub juga berbicara begitu. Dia ketemu Tuhan justru bukan waktu dia ibadah, saudara, bukan. Tapi waktu hadapi pergumulan, aku ketemu Tuhan dalam masa susah ini. Saya berdoa saudara, ketika kau hari ini hadapi pergumulan, saya lihat wajah-wajah saudara penuh dengan pergumulan hari ini. Hari ini pulang, aduh, masih dengan pekerjaan yang, waduh Pak, saya ini mau nagih utang saya di customer, susah sekali Pak, gitu. Dalam pergumulan saudara. Tapi saya bersyukur saudara, tadi waktu memuji menyembah Tuhan, wah lompat. Apakah tidak ada pergumulan? Ada, saya yakin saudara, pasti ada. Tapi saudara tetap sukacita, itu luar biasa. Tepuk tangan buat kita. Haleluya. Ayo, merawat iman dalam pergumulan bukan sesuatu yang mudah. Ya, saya berdoa saudara, jemaat Tuhan di tempat ini, semakin besar persoalan yang kau hadapi, maka semakin kau setia. Itu yang harus kita lakukan. Semakin justru bersungguh-sungguh, bukan semakin lemas, loyo, bukan. Atau semakin malas. Kok hadapi persoalan terus sih? Saya sudah rajin loh Tuhan, saya sudah sungguh-sungguh kok hadapi persoalan. Memang itu saudara, supaya kau bisa merawat iman dalam kebenaran. Kalau kau merawat iman dalam sukacita terus, enak semuanya, maka saudara itu bukan sesuatu yang Tuhan inginkan sebenarnya. Tuhan akan membuktikan pemurnian imanmu justru saudara dari persoalan yang sedang kau hadapi. Saya undang kita bagi beri. Saya minta pelayan pemuji, imam musik, pemuji maju ke depan. Kita pujikan lagu terakhir tadi ya. Nah saudara, ayo hari ini sudah kita belajar dari biji sesawi, yaitu benih sesawi, dan pesan firman Tuhan hari ini adalah begitu. Jangan berkecil hati. Ayo katakan bersama saya, jangan berkecil hati. Yang kedua, mati untuk diri sendiri. Katakan mati untuk diri sendiri. Dan yang ketiga adalah tetap memelihara iman. Dua tiga, tetap memelihara iman. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Saya percaya saudara, semakin hari kita semakin berkenan di hati Tuhan. Amin. Semakin sungguh-sungguh, semakin menyala-nyala, semakin saudara dalam pergumulan pun saudara semakin setia. Itu luar biasa. Coba tepuk pundak kanan kirinya, kau luar biasa hari ini. Haleluya. Semangat. Haleluya. Haleluya. Mari kita pujikan pujian ini saudara sebagai doa kita di hadapan Tuhan. Ya, mari nikmati pujian ini saudara. Semuanya memuji Tuhan. Ekspresikan kasihmu. Kau boleh mengangkat tangan, kau boleh menenangkan, kau boleh menyanyikan dengan ekspresi yang baik. Ku menanti, boleh nanya? Kau ajaib Tuhan, kau sungguh besar. Ya, mari saudara, hanya mengatakan
bersorak selalu, selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau mampu berharga hidupku selalu bersyukur ya Tuhan. Jangan lupa saudara, saya mengajak sejenak merenungkan firman Tuhan. Saudara, jangan lihat keadaanmu hari ini. Juga jangan kau melihat atau mendengar apa kata orang tentang diri, atau apa perlakuan orang terhadap diri. Mungkin kau dianggap remeh, mungkin kau disalah mengerti, mungkin kau dikucilkan. Tapi ingat, ketika kau menghadapi keadaan seperti itu, engkau mau berserah kepada Tuhan. Tuhan, aku tidak mampu, kuatkan aku. Maka Tuhan akan membuat engkau menjadi orang yang luar biasa. Ingat bahwa Tuhan ada dalam hidup. Tidak peduli dengan masalah, tidak peduli dengan apa yang sedang kau alami hari ini. Yang saya tahu persis, ketika ada Tuhan ada dalam kehidupan, maka yang kecil ini akan menjadi besar. Dan Tuhan mau hari ini engkau mati terhadap dirimu sendiri. Jangan pernah berkecil hati, dan terus pelihara imanmu. Apapun yang terjadi, tetap pelihara. Sekalipun ada dalam pergumulan, tetap sukacita, tetap giat melayani Tuhan, tetap sungguh-sungguh, sama seperti Rasul Paulus. Mari sembah Tuhan, sejenak kita sembah. Ya saudara semuanya, jangan buru-buru saudara hari ini. Izinkan Tuhan melawan, izinkan Tuhan melawan. Izinkan Tuhan menjamahku. Semuanya masyarakat. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sementara kau menyembah, kekuatan baru kau dapatkan. Sementara kau menyembah, Tuhan hadir, Tuhan hadir, Tuhan menjamah menyembuhkanmu. Menguatkanmu hari ini. Ya lebih lagi Tuhan, lebih lagi. Ya masyarakat. Haleluya. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesona. Katakan selalu, Dia sangat suka mengatakan ya, kau membuatku berharga diriku selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku selalu, selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga, kau membuatku berharga, kau membuatku berharga, kau membuatku berharga di mata. Berikan tepuk tangan paling meriah untuk Tuhan kita. Sorak-sorai kemenangan. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Bapa. Lawatanmu tidak berhenti sampai di sini. Pulang kami ke rumah, ada hadirat Tuhan yang menyertai. Baik dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam usaha, dalam rumah tangga kami, bahkan dalam studi kami. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mendapat berkat. Katakan bersama-sama. Amin. 啊， 下来。
Shalom Bapak Ibu dalam kasih Tuhan. Mari kita pelihara iman kita supaya kita tetap sabar di dalam Tuhan. Kita bisa bayar harga ya. Bagaimana cara kita pelihara iman kita? Kita selalu carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya akan ditambahkan buat kita ya. Kami mengucapkan banyak terima kasih pada Bapak Gembala, Bapak Herman yang telah melayani ibadah pada sore ini. Tuhan Yesus memberkati dan memberkati pelayanan Bapak serta keluarga Bapak. Saatnya kita akan memberi yang terbaik buat Tuhan. Persembahan minggu ini yang warna merah persembahan umum, yang warna biru untuk persembahan perawatan gedung. Untuk itu kami akan membacakan ayat firman Tuhan yang terdapat di dalam Kejadian 26 ayat yang ke-12. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam waktu itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Sebelum kita memberi, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih atas firman-Mu yang telah ditaburkan pada kami semua. Itu karena kebaikan yang Kau berikan pada kami. Engkau mengingatkan kami supaya kami tetap memelihara iman kami. Kami percaya Tuhan, Kau Allah yang luar biasa buat kehidupan kami. Tuhan, berkati hamba-Mu Bapak Gembala, Pak Herman Lipri, pakai beliau Tuhan lebih lagi. Berkati kesehatannya, berkati kehidupannya, berkati Tuhan lebih lagi Tuhan, karena Engkau Allah yang luar biasa. Berkati keluarganya, berkati istrinya, berkati anak-anaknya. Kau tahu Tuhan, Engkau Raja di atas segala raja buat kami. Tuhan, sebentar kami akan memberi persembahan. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan. Engkau sendiri yang membalas berlipat-lipat kali ganda. Sebab ada kuasa Allah yang memberkati. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu indah, mujizat-Mu terjadi pada saat ini. Terima kasih Bapak. Kami serahkan setiap doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Selamat menabur dan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Selamat menabur. Kasih Allah
Yesus menerima. Tuhan di pihak kita. Siapa lagi katakan aku berdoa. Sama makin pendidikan sama-sama ya. Bapak Ibu, para orang tua, ayo dampingi mereka, peluk mereka, tumpahkan dan saudara. Kita perkatakan iman, perkataan nubuatan profetika. Tidak ada. Mereka menjadi anak-anak yang luar biasa. Yang setuju katakan amin. Mari arahkan tanganmu. Mari kita berdoa bersama-sama jemaat, arahkan tangan buat anak-anak kita. Saudara teringat juga akan cucu-cucu yang ada di luar sana, saudara, anak siapapun, berdoa juga buat mereka. Bapak, kami berdoa bersepakat hamba-Mu berserta dengan seluruh pekerja jemaat Tuhan yang ada di tempat ini dan juga para orang tua. Bersama-sama kami mendidik anak-anak kami. Dan mereka hari ini Tuhan sudah menerima kebenaran-Mu. Biarlah kebenaran Tuhan memimpin kehidupan mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, menghormati orang tua, menghormati pemimpin-pemimpin, guru-guru di sekolah mereka. Bapak, mereka hidup dalam kebenaran firman-Mu, dalam ketaatan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami yakin kerendahan hati juga berikan dalam kehidupan mereka Bapak, sehingga muncul dari tempat ini Tuhan orang-orang yang mungkin tidak ada apa-apanya, tetapi ketika ada Tuhan menjadi sesuatu yang besar, untuk masa depan terbaik, terindah, termanis. Muncul orang-orang yang profesional, dan hari ini mereka juga terus diperlengkapi dengan kebenaran firman Tuhan, bukan karena kepandaian mereka, bukan karena kehebatan mereka, tapi karena Roh Kudus menyertai mereka. Dan kami berdoa berkat generasi turun dalam berkat anugerah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub menjadi bagian kehidupan anak-anak kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan kembali. Ku mau selalu. Ayo kita pujikan penyanyinya sambil mengakhiri ibadah kita. Ku mau selalu Ayo kehidupanmu. Dan hari ini terima berkat anugerah atas pekerjaan, atas usaha, atas bisnis, atas rumah tangga, atas studimu. Aku akan berjalan dari